Halo teman-teman, welcome to update untuk Bitcoin dan juga Ethereum untuk weekly close ya. Kita akan coba cek sama-sama di video kali ini. Jadi sebelumnya saya mau info sama teman-teman ya, bahwa semua nanti informasi yang akan kita sampaikan ini hanya merupakan edukasi ya, bukan ajakan membeli dan juga menjual. So teman-teman harus lakukan analisa ulang lagi secara mandiri untuk semuanya. Dan juga kita ada grup Discord ya, yang teman-teman bisa join secara free. Cukup klik linknya ada di pin komen, nanti sudah saya sertakan nanti di kolom komentar sana. Itu aja ya. Langsung aja kita akan coba cek untuk potensi di minggu ini ya. Kita lihat weekly close di minggu kemarin sudah menunjukkan tanda-tanda yang sangat bullish dan sangat positif ya. Kita lihat for the first time ya, semenjak bulan Maret kita konsolidasi dengan waktu yang begitu lama. Kita berhasil break dari area high-nya yang terakhir ya. Teman-teman bisa lihat ini, kita break untuk yang pertama kali melakukan change of character di swing yang sangat besar seperti itu ya. Kita lihat sebelumnya kita belum mampu ya, selalu membentuk lower high ya. Di sini lower high, dan ini yang pertama kalinya higher high ya. Teman-teman bisa lihat ya, ketika kita nanti valid untuk higher high, PR selanjutnya oleh Bitcoin itu apa? Nanti ketika dia retest, kita hanya mencari ya untuk area-area tertentu untuk retestnya di Bitcoin itu untuk kita bisa manfaatkan sebenarnya. Ada potensi memang di awal minggu kita akan melakukan retest. Retestnya sampai mana? Saya akan coba cari dulu ya untuk areanya menggunakan Fibonacci ya. Ini area pertama di area box warna hijau, teman-teman bisa lihat di daily time frame ya, ada area support dan juga resisten. Ini bisa menjadi perhentian pertama untuk Bitcoin gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman melihat bahwa Bitcoin itu memang harus turun dulu ke bawah, mungkin sampai area 65.000, ya ini bukan berarti bearish kita sampai 40.000 lagi gitu ya. Teman-teman harus wise juga bahwa memang statistik itu berjalan ya. Apabila kita sudah membentuk yang namanya higher high dan juga higher low, ini namanya statistiknya bullish gitu ya. Kita akan melihat tren penguatan itu akan kembali melanjutkan seperti itu. Dan juga teman-teman bisa lihat ya, untuk weekly-nya kita berhasil loh berlahan di atas area moving average 50 dengan sangat-sangat proper, sehingga menurut saya nggak ada alasan sih untuk kita bearish ya. Kita lihat di sini ketika dia mempertahankan area moving average ya, exponential moving average ya, kita lihat di sini konsol mempertahankan, boom, langsung terbang naik ke atas. Di sini juga sama, ketika kita konsol perlahan-lahan mengejar area moving average, 2 kali retest, setelah itu boom, memang belum signifikan ya untuk kenaikannya. Di sini kan lihat ya, teman-teman bisa lihat setelah dia retest yang terakhir kalinya, dia langsung boom, impuls naik ke atas. Tapi kita nggak bisa pungkiri ya, bahwa retest terakhir setelah itu kita naik, ini juga lumayan oke lah ya. Kita lihat sekitar 25% ke atas. Tinggal nanti PR-nya ketika dia retest itu harus korektif ya. Korektifnya seperti apa? Ya seperti inilah ya. Saya mau lihatnya seperti ini retest yang sangat bagus ya. Setelah itu dia retest membentuk higher low, baru nanti dia akan melanjutkan higher high menuju all time high yang baru. Itu aja. Kalau saya lihat sih enggak ada alasan ya untuk dia tidak mengejar untuk all time high yang baru, apalagi di bulan Oktober ini statistiknya berkata kita lebih banyak untuk positif ya dibandingkan negatif gitu. Dan juga teman-teman bisa lihat ya, bukan saya menyuruh teman-teman untuk FOMO ya, tapi teman-teman lihat juga by data ya. Di minggu kemarin aja kita lihat tanggal 14 sampai 18 Oktober, yang FOMO itu bukan kita para retail ya, retail biasa. Memang di institusi ini juga didominasi oleh retail juga, tapi retailnya kan institusi ini kan punya data juga ya. Mereka punya data bahwa ini loh proyeksi dari Bitcoin. Kita lihat Bitcoin bisa sampai ke misal 70.000, 80.000. Ini kamu bisa dapat gain sekitar 10%, 15% dibanding kamu taruh di aset yang konvensional seperti itu, seperti misalnya S&P atau Nasdaq. Nah, mereka terus memberikan edukasi kepada klien-kliennya, sehingga membuat apa, dari tanggal 14 ke 18 ini yang FOMO itu retail-retail dari institusi semua. Teman-teman bisa lihat dari tanggal 14 ke 18 ini nggak ada nilai jual loh. Bahkan Grayscale pun juga FOMO beli ya, dia cuma beli sekitar, ya memang nggak banyak ya, sekitar 45 tambah 37 tambah 8 ya, mungkin 100 juta dolar. Tapi ini juga dia nggak outflow juga di minggu kemarin. Yang FOMO paling banyak belinya ya dari BlackRock dan juga Fidelity. Bitwise juga lumayan, ada 100 juta dolar. Investment juga lumayan juga, ada 100 juta dolar, sekitar ya
270 juta dolar dia masuk juga ya. Tapi yang paling FOMO teman-teman bisa lihat siapa? Ya BlackRock juga ya. Lagi-lagi teman-teman bisa lihat hampir 1 miliar dolar dalam 1 minggu perdagangan seperti itu. Jadi yang FOMO juga para institusi juga, mereka FOMO buying gitu. Dan teman-teman bisa lihat ya, apabila nanti ada terjadi namanya ketidakseimbangan antara supply dan demand, harga itu akan meledak ke atas. Dan ini juga sudah dibuktikan untuk weekly-nya, harganya meledak sekitar 9% ke atas gitu. Jadi ya saya nggak kaget kalau soon kita akan retest di area high yang terakhir atau all time high-nya di sekitar 71.300 sebagai area body candle close untuk weekly-nya. Seperti itu. Setelah dia nanti akan retest dulu mungkin. Baru nanti setelah itu kita lihat ada potensi Bitcoin akan ekspansi ke all time high yang barunya seperti itu. Jadi itu ya yang bisa saya lihat. Memang by data ya seperti itu, statistiknya berkata untuk di daily time frame pun kita sudah lihat ya, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high yang baru untuk higher low sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Jadi memang tren itu nggak mudah untuk berubah. Tugas kita bukan untuk mencari area topnya di mana dan kita melakukan short. Tugas kita follow the trend. Teman-teman cari untuk area murahnya untuk bisa teman-teman ride the wave untuk harga yang lebih tinggi seperti itu. Sampai nanti mungkin kita melihat ada tanda-tanda reversal yang lebih major lagi untuk daily-nya, mungkin kita bisa melihat ada double top di atas atau triple top atau head and shoulder, nanti baru kita bisa cari untuk potensi koreksi yang lebih dalam seperti itu. Itu aja ya dari Bitcoin, semoga bisa membantu. Untuk Ethereum pun saya juga cukup amazed ya sebenarnya. Dia juga selama masih di area konsolidasi di sini, saya melihat ini masih dalam range akumulasi ya. Tapi yang membuat saya amazed kemarin, saya nggak menyangka bahwa even Bitcoin itu belum all time high ya. Kita masih melihat bahwa Ethereum itu masih ada potensi untuk tidak terlalu menguat ya, karena memang masih belum altcoin season. Tapi kita lihat Ethereum di minggu kemarin itu lebih bagus ya performanya dibandingkan Bitcoin, dia plus 11% ke atas gitu. Saya cukup amazed ya, dia langsung retest di area high yang sudah saya mark dari bawah ya. Saya mark itu ketika harga masih di sekitaran 2400-an. Ada potensi saya berikan dua area ya. Ini area pertama, ini area kedua 2700, area ketiga di high terakhir di garis warna biru, dan itu sudah langsung dihit, langsung dia koreksi ke bawah. Ya koreksinya koreksi kecil lah ya. Kita lihat ada potensi lah ya. Kita lihat koreksi dulu, ekspansi lah ke 2600, baru dia lanjut lagi seperti itu. Akan menarik apabila dia berhasil breakout dari area konsolidasi atau akumulasi yang terjadi ya dengan waktu yang cukup lama ya. Dia akumulasi di sana dari bulan Agustus. Kalau dia berhasil breakout sih so far so good ya. Kita lihat dia juga sudah mulai take out ya area moving average-nya. Di sini dia berhasil bertahan, tinggal kita lihat apakah bisa bertahan dan hold di sana untuk lanjut kenaikannya seperti itu. Sama seperti Bitcoin ya, ketika di awal-awal dia baru breakout pertama kali, kita lihat yang mau saya lihat apa ya, yang mau saya lihat di sini gagal mempertahankan ya. Kita lihat gagal bertahan, di sini break bertahan lumayan oke. Setelah itu dia pecah ke atas, di sini juga mengkonfirmasi double bottom. Setelah itu saya melihat ada potensi kita melanjutkan kenaikannya waktu itu di sini. Nah, ini konfirmasi yang sangat jelas sekali waktu di Bitcoin di daily time frame-nya seperti itu. Ya itu yang saya mau lihat di Ethereum-nya nanti, apakah dia bisa mempertahankan area moving average-nya seperti itu. Lalu dari dominance Bitcoin sih saya melihat ada potensi ekspansi penurunan dulu ya dari top, karena kita sudah menyentuh area trendline penting ya di atas ini. Ini trendline dari weekly ya, kalau saya boleh perbesar, teman-teman bisa lihat. Ini trendline dari weekly, sehingga ya pasti akan ada rejection lah ya, karena ini trendline-nya juga lumayan kuat, sehingga ya teman-teman bisa ekspektasikan kita akan pullback dulu ke bawah ya, ekspansi sampai area moving average-nya atau demand order block-nya di sekitar 57-58% seperti itu. Dan ini akan memberikan ruang gerak untuk altcoin ya, bukan berarti altcoin season akan terjadi, tapi akan memberikan ruang gerak sedikit untuk altcoin seperti itu. Setelah itu gimana ya? Setelah itu saya melihat ada potensi kita masih melanjutkan kenaikannya. Itu aja untuk dominance dari Bitcoin ya. Lagi koreksi ke bawah bukan berarti kita sudah masuk altcoin season. Altcoin season mini akan terjadi ketika dia breakdown dari area trendline yang saya gambarkan di tengah-tengah ini ya. Trendline ini di breakdown ya, mini altcoin season lah ya. Break, retest untuk lanjut drop ke bawah seperti itu. Tanda awal untuk altcoin season. Itu aja. Lalu dari total 3 yang terakhir saya ingin bahas di sini, total 3 nggak banyak make a move ya. Selama belum break dari 660 sih, saya melihat masih akan ada konsolidasi besar di sana untuk total 3-nya.
Tapi ya ini good sign juga ya, ada tanda-tanda penguatan tren sehingga teman-teman bisa coba cari-cari untuk altcoin yang ya mungkin yang masih belum terdampak kenaikan yang lumayan besar, karena kita sudah breakout juga dari area flag yang terjadi dengan waktu yang cukup lama seperti itu. Ethereum, Bitcoin, tanda-tanda altcoin season ya, menurut saya ini menjadi patokan saya. Kita bertahan di area support pentingnya, apakah dia nanti bisa break dari area supply yang saya mark di area ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini area supply-nya. Kita lihat, ini sudah saya tandai lama. Kalau dia bisa break dari sini ya, altcoin season akan segera terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi. Kalau dia berhasil break dan retest ya pastinya. Nah, seperti itu ya. Jadi, selama itu belum terjadi ya, mau double bottom, triple bottom, atau bottomnya ada 4 ya, saya nggak peduli. Itu aja dari saya. Untuk yang lainnya sih ya mungkin yang menarik ini ya dari ETF ya, di minggu lalu FOMO buying ya, saya melihat cukup oke. Ethereum, Bitcoin sih weekly-nya belum terlalu menunjukkan tanda-tanda reversal, jadi ya masih begitu aja sih ya. Yang lainnya ya teman-teman bisa follow up sendiri itu ya. Nanti mungkin next kita akan coba bahas beberapa altcoin ya, atau teman-teman bisa coba tulis di komen altcoin apa yang mau teman-teman coba bahas. Mungkin akan menjadi waktu yang cukup pas untuk kita bahas untuk altcoin di momen-momen saat ini seperti itu. Jadi itu aja dari saya. Thank you semuanya sudah tonton sampai habis ya. See you on next video, dan jangan lupa analisa ulang lagi semua yang saya sampaikan di video ini. Thank you.